spesial ya, mengundang beliau Bapak Kakanwil Bea Cukai Bali Nusra, Pak Susilo Brata. Selamat datang di BNP Bali, Pak. Kembali yang keberapa kalinya? Ada juga Pak Yaya selaku Kabid P2 ya, Pak ya? Ya. Karena sudah teman sahabat Pak, jadi main yang Dan seperti biasa saya didampingi oleh Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNP Provinsi Bali, yang kebetulan ya mungkin teman-teman ini sebagian sudah tahu, Pak Putu Agus Arja ini adalah personilnya beliau, Bea Cukai, di bawah bimbingannya beliau, ditugaskan di BNN Provinsi Bali menjadi Kabid Pemberantasan dan Intelijen. Nah, untuk kegiatan hari ini saya sengaja merilis ada 3 kasus yang tentunya nanti saya akan secara detail akan dijelaskan oleh Pak Putu Agus, dan tentunya nanti juga dari Pak Kakanwil juga nanti akan menyampaikan juga bahwa ada 2 kasus ganja dan 1 kasus sabu. Nah, kasus ganja ini adalah kasus yang dilakukan pengungkapan kerjasama dengan Bea Cukai, dalam hal ini Bea Cukai Bali Nusra, dan yang satu itu BB-nya kurang lebih ada sekitar berapa ini Pak Putu? Yang pertama ini 738,34. Di mana yang menarik dari kasus yang pertama ini tanggal 11 Mei 2022 ini adalah salah satu tersangkanya adalah merupakan instruktur surfing. Kalau Bali memang identik pantainya banyak wisatawan yang datang untuk berselancar, dan ini bukan yang pertama kalinya tersangkanya adalah salah satu instruktur surfing, sehingga nanti tentunya akan menjadi bahan kita, data kita untuk melakukan intensif penyelidikan seperti lokasi-lokasi yang nanti kita akan identifikasi tempat berselancar, karena ada indikasi kalau dari hasil wawancara yang kita dapatkan, pendalaman yang kita dapatkan, kalau orang yang habis berselancar itu jika dia capek seharian di pantai kepanasan, malamnya dia biasanya menggunakan narkotika jenis ganja. Kemudian kalau kasus yang kedua begitu juga sama, kerjasama dengan Bea Cukai. Ini adalah TKP-nya ada di Jalan Pemuda, Kelurahan Tonje, Denpasar Utara, dan di mana BB-nya kurang lebih 959,06 gram, kurang lebih 1 kilo, dan ini juga tentunya merupakan hasil kerjasama yang sangat erat yang selama ini sudah kita lakukan dengan Bea Cukai. Nah, dari 2 kasus ini kedua-duanya adalah juga kebetulan pernah divonis kasus yang sama, yaitu narkotika jenis ganja. Betul ya, betul ya. Jadi bahasanya adalah residivis. Kemudian yang ketiga, kasus yang nanti akan dirilis adalah kasus narkotika jenis sabu di kota Singaraja, Buleleng. Dan kasus ini menjadi menarik ketika biasanya kasus yang kita temukan, jaringan yang ditemukan adalah kasusnya itu biasanya penjualan dengan sistem tempel jaringannya. Dan kasus ini adalah sistem jaringannya adalah menggunakan sistem apotek. Artinya bahwa mereka menjual langsung, ibaratnya sebuah apotek, langsung di pusat tengah kota di Singaraja, dan mereka menjual langsung pada pemakainya di tempat, dan bahkan juga bisa disiapkan fasilitas untuk pemakaian di rumahnya. Dan menariknya juga di sini keluarga hampir melibatkan seluruh keluarganya untuk terlibat jaringan ini. Kemudian dari pengembangan yang didapatkan dari BB yang didapatkan ada sabu, ada bom, ada buku tabungan, ada HP. Kita banyak mendapatkan ada lebih dari ratusan para pelanggan-pelanggannya, mohon maaf dalam tanda kutip, mereka itu adalah merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang pada saat dilakukan penangkapan tidak ada di TKP, tetapi dari hasil pengembangan yang dilakukan dari daftar-daftar yang didapatkan di TKP, dari daftarnya di sebuah HP ya, saya sebutkan aja sebuah HP, kita secara persuasif mengundang mereka
untuk hadir ke BNN. Waktu itu BNK Singaraja, Buleleng, kemudian kita tes urin dan ternyata positif, sehingga kita ajak ke sini untuk pengembangan lebih lanjut. Tetapi apabila nanti dalam proses pengembangannya nanti kita masih punya masa penahanan selama 6 hari, ternyata tidak ditemukan indikasi jaringan, pengedar dan sebagainya, untuk penanganan lanjutnya akan kita rehabilitasi. Karena memang sekarang sesuai dengan tagline Bapak Kepala BNN RI, Bapak Petrus Reinhard Kolose, beliau menyampaikan bahwa penanganan narkoba tidak hanya kita keras pada para bandar dan jaringannya, kita keras, tapi juga kita soft kepada korban penyalahguna, sehingga rehabilitasi adalah salah satu langkah yang harus dilakukan selain kegiatan edukasi yang sekarang ini juga akan lebih intensif lagi untuk melakukan, karena memang setelah dari data yang ada, kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum lebih dari 50% kasus narkotika. Lapas kita juga over capacity dan 50% lebih kasus yang ada di lapas adalah kasus narkotika. Itu gambaran singkatnya kasus yang kita sampaikan. Sebelum nanti Pak Putu, saya persilakan mohon izin Bapak Kakanwil Bea Cukai untuk bisa menyampaikan sedikit kerjasama yang sudah kita lakukan ini, dan tentunya ke depan mungkin Bapak bisa menyampaikan bagaimana langkah yang kita lakukan, apalagi kita sebentar lagi kita sekarang ini menjadi tuan rumah G20 ya. Saya lihat Bapak sibuk sekali. Silakan Pak Jela, monggo. Baik, terima kasih Pak Kepala BNN Provinsi Bali, Pak Ketiganya. Selamat siang semuanya, teman-teman media, wartawan, Pak Putu Adaya dan Pak Daya. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Kepala BNN Provinsi Bali tadi bahwa kita melakukan kerjasama antara BNN dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Khususnya di sini Kanwil Bea Cukai Bali Nusra, jajaran P2 dengan di tempatnya Pak Gede, yaitu dari BNN Provinsi Bali. Namun demikian teman-teman, ini tidak hanya kerjasama di Provinsi Bali saja, melainkan ini juga kerjasama dengan Direktorat Interdiksi Narkotika Kantor Pusat di Bea Cukai, juga bersama dengan rekan-rekan dari BNN Provinsi Sumatera Utara dan tentu saja BNN Pusat. Artinya teman-teman sekalian bahwa kita Bea Cukai maupun BNN tidak bekerja sendiri, kita bekerja berkolaborasi baik di sisi regional kita sendiri juga dengan rekan-rekan dari daerah lain. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala BNN, dan saya sampaikan sekilas tadi, mohon izin detailnya nanti disampaikan Pak Agus Ade atau Pak Yahya. Jadi kasus pertama adalah penindakan ganja, narkotika jenis 1 berupa ganja, itu kerjasama kita dengan BNN Provinsi Bali, yaitu sebesar 8,34 gram, ya, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, pertama penindakannya sebesar 959 gram, namun kemudian dilakukan pengembangan dengan berbagai metodologi oleh teman-teman tim kami bersama dengan BNP, baik dengan cybercrawling, dengan pengamatan, dengan profiling dan sebagainya, dilakukan pengembangan dan didapati di tempat yang bersangkutan tambahan lagi ganja sebesar 1,4 kg. Jadi totalnya adalah 2,3 ya Pak Budi ya, 2,3 kg. Jadi cukup besar. Artinya teman-teman sekalian, kalau kita melihat perkembangan saat ini, kondisinya sudah semakin baik di Bali secara kegiatan. Namun demikian berarti ada potensi ya Pak Kepala, ada potensi di sana yang kita juga melakukan pengamatan dan kita bekerjasama dengan teman-teman BNN. Ternyata itu salah beberapa yang bisa kita dapatkan yang kita kerjasama dengan BNN, dan selanjutnya kasusnya kita serah terimakan kepada BNN Provinsi Bali untuk dilakukan penanganan lebih lanjut termasuk kepada tersangkanya. Saya memberikan pesan kepada teman sekalian, kepada seluruh warga khususnya di Bali melalui teman media, bahwa dengan kegiatan ekonomi, kegiatan pergerakan turisme yang sudah semakin meningkat, mari kita waspada juga dan kita sebenarnya berkolaborasi, kerjasama tidak hanya Bea Cukai dengan BNN, tapi Bea Cukai dengan masyarakat, sehingga kita bisa mencegah. Syukur mencegah, kalau tidak ya kemudian melakukan penindakan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran khususnya yang terkait dengan narkotika. Ini yang kita dapatkan saat ini, 2 kasus ini adalah dari barang kiriman dari daerah lain.
tidak menutup kemungkinan ada potensi juga terhadap barang yang dibawa oleh penumpang. Nanti kita akan melakukan pengembangan dan kita akan bekerjasama lagi dengan rekan-rekan dari BNN Provinsi Bali. Saya kira demikian Pak Kepala dari saya pengantarnya. Kami silakan kembali. Jadi terima kasih Pak Yahya bahwa Pak Yahya, Pak Susila, Pak Kakanwil. Memang kita tahu bahwa menangani narkoba BNN tidak bisa sendirian, begitu juga dengan Bea Cukai. Kita harus bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk juga masyarakat, Pak. Karena sesuai dengan tagline War on Drug itu adalah pendekatan hard, soft, dan smart ini. Terutama pendekatan yang soft power ini memang butuh dukungan masyarakat, terutama harus berani meyakinkan kalau mereka menjadi bagian dari korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak ragu-ragu melapor ke BNN terdekat karena tidak akan diproses hukum, privasinya dijamin, dan tentunya yang terakhir adalah gratis kalau menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh BNN untuk fasilitas rehabilitasinya. Nah, untuk lebih detailnya mungkin nanti Pak Putu bisa menambahkan tadi atau mungkin nanti bersama-sama dengan Pak Yahya. Bagaimana mungkin yang bisa disampaikan oleh media? Sebenarnya ini rilisnya kan sudah ada, tetapi mungkin perlu disampaikan ini yang menarik lah, ya, supaya menjadi sesuatu yang menarik juga dilihat oleh penonton. Jangan sampai bosan lihat wajah kita, Pak ya. Pak Susila. Oke, Pak Putu duluan atau Pak Ya, silakan. Pak Ya duluan. Saya. Oke, terima kasih Bapak Kepala BNN Provinsi Bali, kemudian Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali Nusra, kemudian ada Pak Yahya Kabid Kedua. Nah, kalau Kabid Kedua ini wilayahnya tidak hanya di Bali, Jenderal, sampai di perbatasan Timor Leste. Jadi mungkin beberapa highlight yang kami ingin sampaikan ke rekan-rekan media. Pertama, kami mempertontonkan di sini kerjasama yang bagus. Jadi kami bersinergi dan hasilnya pun sudah ada. Hasilnya sudah ada dan ini bukan yang pertama kali, yang sudah kesekian kali. Jadi sinergi antar penegak hukum sudah terjalin dan akan terus kami tingkatkan. Artinya semua sudah aware bahwa narkoba itu berbahaya. Kemudian yang kedua adalah kenapa Bea Cukai dan BNN bisa bersinergi. Di sini sebetulnya ada irisan fungsi, irisan kerja, bahwa kami sama-sama ingin melindungi masyarakat. Jadi tugas kita sama, tugas kami sama sebagai community protector. Kami ingin melindungi masyarakat Bali. Di sini ada korban yang ditangkap. Mungkin lebih halusnya Pak ya, ada yang ditangkap di sini tersangka. Sebetulnya ditangkap ini karena mendengarkan kami di sini tujuannya jangan sampai nanti mengedarkan lebih banyak ke orang lagi. Jangan sampai tumbuh korban-korban yang baru lagi. Ya, jadi jangan sampai ada, sehingga kita tangkap mereka, kita akan cut semua peredarannya seperti itu. Karena yang kita tangkap ini bukan sekelas pengguna atau korban. Mereka ini adalah para pengedar dalam case ini. Nah, bayangkan saja ini ada ganja sebanyak 3 kilo. Kita sudah bisa menyelamatkan hampir, kalau ada yang bilang sekali pakai 5 gram, kalau 5 gram mungkin sekitar 600 orang. Tapi ada yang bilang 5 gram itu berdua. Ini bisa hampir 1000 orang yang kita selamat. Kemudian yang case yang ketiga, yang kita selamatkan berapa? Pasiennya saja 100 lebih. Begitu eksis di tengah masyarakat, di negara yang kita punya hukum, eksis tidak tersentuh, tahunan ya? Tahunan. Kita turun, pelakunya sudah ada di sebelah sana. Secara kemanusiaan kami tidak ada masalah apa. Tapi dalam konteks perlindungan masyarakat, kami harus tangkap dia sehingga tidak menyebabkan korban yang lebih banyak lagi. 100 lebih. Kemudian yang ready saja barang, yang ready ini ada sekitar 54. Oh, ini barang ini ya? Barang. Supaya nggak monoton kita interaktif aja ya. Nah, ini bentuknya barang ya Pak ya? Barang dibungkus-bungkus ya. Dibungkus-bungkus. Jadi di dalamnya dalam bentuk pipet itu ada narkoba, ada sabunya. Ada sabunya. Dijual berapa nih per?
tergantung kalau dia 0, di sana malah jual 0,1. Nah. Oh, Kalau di 0,1. selatan kebanyakan 0,2 harga Udah siap pakai berarti. 350. Udah siap pakai. Siap pakai 0,1 dijual 200. di sana 200. Kalau 0,2 0,2 bisa 400-an. 400. Lebih mahal, 50 ribuan. Iya. Nah, seperti ini yang potretnya, ini semua bukan opini, bukan sulap, bukan sihir, ini fakta semua yang kita sajikan. Nah, kemudian yang menarik lagi dari case ketiga ini, kalau loncat-loncat ya, case ketiga, dia tuh di samping menjual, makanya kita sebut apotek, juga di sana menyiapkan untuk dipakai tempat. Nah, mungkin ini kita akan banyak ditonton oleh warga Singaraja, karena ini di Singaraja pasti gempar, karena di tengah kota dia sendiri yang menjadi apoteknya. Kemudian jaringannya bukan jaringan sendiri mandiri, sudah ada jaringannya, jaringan Sidotapo. Saya sebut di sini karena kami pun turun ke sana termasuk dapat perlawanan. Jadi ada jaringan besar di Singaraja. Itu sudah kita sentuh juga, dan kedepannya kami kenapa sebutkan ada sinergi, bahwa kita ingin sampaikan ke masyarakat. Sebentar Pak Putu, ini di luar, ini di layar kita itu ada, ini penangkapan di mana ini Pak Putu, bisa jelaskan? Ini penangkapan yang ganja gitu. Ganja yang Ini kasus ganja. kedua nih. Oh, kasus kedua Iya, ya. yang di Tonjo. Oh, di Tonjo. Bersama teman-teman Bea Cukai. Oke. Kalau yang kasus sabu belum ya? Sabu Kamarnya belum ya? Belum. Ya. Nanti silakan kita tunggu. Ya lanjut. Gitu, jadi ini sangat menarik, akan pasti menjadi perhatian masyarakat di Singaraja. Dan yang kami amankan sebetulnya tidak hanya 4, satu keluarga kita amankan, namun yang bisa proses penyidikannya naik jadi tersangka cuma 4, karena yang lainnya belum cukup alat bukti. Kami tangkap ada 11 orang dan semuanya orang-orang yang berkelas di Singaraja. Sisanya masih banyak. Itu artinya PR-nya BNN ini masih banyak, karena para pecandu ini masih banyak berkeliaran di masyarakat. Arti sepanjang ada demand, supply-nya pasti akan dia tumbuh juga. Seperti itu. Nah, sekarang saya detailkan. Itu gambaran highlight secara umum ya. Detailkan kasus ganja seperti apa sehingga kami bisa mengungkap. Yang pertama benar-benar hasil dari analisis intelijen timnya Pak Susila, Pak Kakanwil dan Pak Yahya. Jadi mereka sudah punya pola, mereka sudah mungkin izin jenderal di Bea Cukai sudah ada unit namanya Direktorat Interdiksi sekarang, jadi sudah semakin kuat bagian penegakan kasus narkobanya. Jadi mereka akan melakukan upaya-upaya terkait dengan IT, media sosial, barang-barang kiriman dan sebagainya. Dan nanti yang disupport data ini bukan hanya kita, mungkin di Polda juga banyak yang disampaikan. Nah, ini kemudian dari sana kami benar-benar tim kami sangat cepat merespon itu, kemudian bekerja sama dengan timnya Bea Cukai, kemudian di daerah Taman Pancing akhirnya di sana awalnya barang tidak mau diambil, kemudian tim beberapa hari menunggu, akhirnya karena barang ini kami sudah punya pengalaman, barang ini adalah barang berharga bagi penerima. Pasti nanti suatu saat akan diambil. Kami harus sabar di sana. Akhirnya diambil, tidak mau mengaku awalnya, lama-lama begitu pindah nginep di sel kami, akhirnya mengaku bahwa ini ada jaringan surfing yang sampaikan Pak Kepala tadi, jaringan para peselancar atau surfer ya Pak ya, surfer ini yang memakai. Jadi di sana ada stigma bahwa kalau mereka pakai, mereka akan menyebabkan tenang, mungkin berlayarnya bisa lebih bagus mungkin. Nah, kalau sebelumnya karena stigma ganja ini masih jadi tantangan buat penegak hukum, ada yang bilang bahwa dia akan menyebabkan tenang, menyebabkan kreatif, makanya pelukis banyak pakai, seniman, musisi dan sebagainya. Nah, itu stigma itu saya ingin dari para awak media menyampaikan bahwa itu tidak benar. Sudah banyak yang meng-counter hal seperti itu. Nah, case kedua juga sama, kerumitannya sudah sampaikan tadi. Jadi lama tidak diambil, tim kami sangat sabar sekali. Kemudian begitu diambil juga tidak, awalnya nggak ngaku. Begitu akhirnya geledah ke kos, diputar-putar tim, akhirnya sampailah di kos, dapat lagi
tambahan barang bukti 1.300 gram. Jadi totalnya 2,3 gram. Yang paling menarik yang ketiga tadi itu semuanya menarik. Yang paling maksud saya panjang adalah kami di Buleleng hampir 2 minggu. Minggu pertama dengan teman-teman Bea Cukai juga, Jenderal. Teman-teman Bea Cukai belum menyentuh tong, tapi kita cari jaringan di atasnya, cuma ada beberapa perlawanan. Akhirnya kami balik, kemudian kami turun lagi, kami nggak mau mengalah. Turun lagi seminggu di sana, mengamati, akhirnya kami dapatkan satu keluarga, kemudian pembeli, kemudian daftar para pasien-pasiennya untuk seluruh kota Singaraja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus di bulan Mei tahun 2022 ini. Mungkin itu, Jenderal. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu, luar biasa. Saya bangga mempunyai Bapak Kabid yang tentunya juga merupakan kebanggaan ya Pak dari teman-teman Bea Cukai, karena dia juga masih personil Bea Cukai yang ditugaskan di BNN yang sangat eager, terutama bagaimana membongkar, bekerja sama juga dengan stakeholder yang lain untuk jaringan-jaringan yang ada di Bali. Mungkin ada Pak Yahya, mungkin sedikit menambahkan, silakan Pak Yahya. Izin Pak kerjasama dengan BNNP ini bukan hal yang baru, dan secara nasional kita pasti bekerjasama. Dan untuk kasus yang kita rilis hari ini memang semua berawal dari informasi yang kita olah. Jadi pengembangan yang terjadi di wilayah Sumatera Utara, pengiriman di dalam negeri, kemudian benar-benar ini analis kita yang bekerja untuk mendapatkan informasi yang A1. Jadi ketika ada informasi kita olah dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga informasi sudah kita dapatkan, langsung kita kerjasamakan, kita informasikan, dan kami kerjasama dengan BNNP ini tidak hanya formal sudah kita tinggalkan, bahkan kita sudah 24 jam istilahnya, jam 1, jam 2 malam pun kita komunikasi, langsung bisa diterima dan langsung kita action selanjutnya. Itu saya kira hanya menambahkan saja cyber crawling yang kami kembangkan di Bea Cukai ini yang sangat membantu dalam proses menggalang informasi, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang kita dapatkan dan kita rilis di hari ini. Itu aja Pak, tambahan dari saya. Luar biasa Pak Yahya. Nah ini saya ingin mungkin bisa para tersangkanya mungkin bisa kita kenalkan sedikit Pak. Yang mana ini kasus, yang mana ada 3 kasus nih. Kasus yang pertama yang pelatih surfing mana, coba maju sedikit. Maju mas. Siapa nama? Oh iya. Sini mas. Coba menghadap ke sana. Ada di sana? Oh, Sini. ada kamera ngeliat juga. Agak sini. Ya. Agak sini. Agak mundur dikit dulu. Ya. Bisa bahkan gitar itu. Kamu ya. Pokoknya apa perintahnya beliau, hari ini beliau yang punya hajatan. Ya. Terus Pak Belit, BB-nya deketin, kasih pegang dia. Oh iya. Yes. Ya. Apa yang kau inginkan aku tahu. Teman-teman jasa. Iya. Sini mas, senyum. Lihat sini. Lihat sini mas. Itu beratnya kurang lebih sekitar 700-an ya. Dan ini juga pernah kasus yang sama sudah diponis berapa? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun. Sudah keluar dari tempat di lapas, kembali lagi melakukan. Ya, oke, taruh. Oke, cukup. Kemudian yang kasus yang kedua, ganja yang kedua mana tersangkanya? Coba. Nah ini. Ya sedih nih. BB-nya ya kasih 1 aja. Nah, ya. Agak maju. Agak maju mas. Lihat sini.
Dulu kasusnya di Kasus di Kerobokan, orang Bali, kasus di Kerobokan kena 4 tahun, kemudian keluar, sekarang malah menjadi, awalnya ditangkap 80 gram, sekarang sudah 2 kilo. 2 kilo. Sudah naik kelas. Berprestasi pasti. Orang sukses, satu lagi boleh minta. Sekalian, kalian aja. Ya, satu dulu. Masih. Ya, silakan. Yang mundur itu sian Pak ya, nyari duit Pak. Oke, udah? Ara udah. Satu keluarga. Ya, tinggal aja mana? Itu Bang. Sekali itu ya, Singaraja itu. Yang ada. Coba yang jaringan sabu. Oh, jadi. Nah, ini dia. BB. Maju ke depan dong, biar Nah, itu. Tongnya atau berdiri aja gini. Ya, ya. Sini. Berdiri ya. Ayo kita agak mepet, mungkin mereka membutuh fotonya. Ayo agak ini. Mepet sini. Ya. Mepet sini, Pak. Ya. Ya. Sekeluarga buka potik. Nah, yang namanya komandannya tadi Pak Susila nanya, coba komandannya maju selangkah ke depan. Nah, ini namanya yang dinamakan dengan Tom. Yang bersangkutan adalah residivis juga. Tapi kasusnya 303 judi. Dulu diponis berapa tahun Pak Tom? Berapa? Oh, 3 bulan. Judi napi dulu. Oh, togel. Oh, jadi togel. Sekarang kenapa beralih menjadi judi kasus jualan sabu? Ya? Kenapa? Pekerjaannya apa sehari-harinya? Terus sekarang? Karena melibatkan keluarganya, itu kasihan juga satu keluarga, sampai anak, istri semua ya. Aduh. Dan pelanggannya itu ratusan lebih. Dan itu yang merupakan korban-korban yang nanti tentunya saya ingatkan kepada masyarakat yang ada di kota Singaraja untuk apabila merasa menjadi bagian daripada kliennya atau langganannya, silakan datang melapor ke BNN terdekat untuk kita rehabilitasi. Daripada nanti dijemput nanti, gitu ya Pak, betul ya? Jadi silakan, sukarela aja. Kita tidak akan, kita akan rehabilitasi. Dijemput jalannya beda, Pak. Beda. Jadi itu mungkin Ini ada yang kedua. apa itu? Ini yang kurirnya. Oh, ini yang kurirnya 04, terus silakan Pak Putu. Nah, ini yang Pak Putu kesana aja langsung, Oke. nah, jelasin. Ya, biar lebih detail. Gak perlu pakai mic nanti, enggak. Gak perlu pakai mic nanti, suaranya delay nanti. Jadi izin rekan-rekan media, jadi inilah Oh, mic ini ya? yang kita Itu tangkap. kedengaran ya? Oh, mic di YouTube ini Pak. Kembali lagi kami tangkap ini bapak-bapak, tujuannya jangan sampai mengedarkan ke orang yang lebih banyak lagi ya, kita melindungi masyarakat yang lain. Dan ini ada biar nanti ada efek jerahnya, jangan mengulangi lagi kalau sudah nanti dihukum. Jadi yang pertama sudah dijelaskan, yang kedua juga ini namanya inisial DW, residivis juga ya Bapak ya. Dulu kasusnya sabu dan inek ya. Inek tahun 2012. Kasus inek sekarang kasusnya sabu, udah beralih juga. Jadi beliau punya kafe di Singaraja dan beliau ya yang sering nganterin barang ke Tom. Begitu Tom ya? Ya. Kemudian juga ini bagian pengintai. Jadi timnya BNN ini yang ditakuti kemarin waktu ngintai bukan Tom dengan ini, tapi ini karena posisinya di depan ngintai terus siapa ada orang baru. Kalau orangnya sudah sering datang, mudah diterima oleh beliau. Ya, baru boleh masuk makai atau beli di sana. Nah ini kebetulan putranya Pak Tom ini ikut juga dalam jaringan ini. Nah ini adalah permasalahan sosial kita, kembali saya sebutkan masalah ekonomi dan sebagainya, sehingga itu mungkin salah satu faktor yang menyebabkan satu keluarga bisa melakukan hal itu. Mungkin itu jenderal Mama. Terima kasih Pak Putu. Jadi itu semeton atau teman-teman media kira-kira rilis yang kita lakukan hari ini. Saya juga membuka pertanyaan ataupun silakan nanti kalau teman-teman ada yang perlu ditanyakan, kami akan mencoba untuk menjawab.
Silakan dari kelompok yang cewek dulu. Ini ada cewek, ada cowok. Yang cewek, yang mana ini? Yang paling kanan ya, paling kanan ya dulu. Bapak yang jaringan Surabaya ini. Dari media apa, Pak? Dari media mana sebutkan nama? Putri dari FIFA, Pak. Oke. Untuk yang media yang dari Singaraja ini mereka sejak kapan, Pak? Sudah membuka usaha di tengah kota dan mereka mengaku mendapat barang ini dari mana? Nah, ini saya tahu jawabannya, tapi Pak Putu lah yang langsung ke TKP kemarin memimpin. Silakan jawab Pak Putu. Terima kasih. Jadi ini kami interogasi sudah mulai tahun 2019 sudah berjualan atau mempunyai apotek. Namun demikian selalu up and down. Kadang berhenti sebentar, kadang mulai lagi. Begitu ya Pak Tom ya? Sudah dikonfirmasi. Kemudian jaringannya, semua jaringan besar di Singaraja, saya sebut saja ada daerah di sana yang agak menjadi perhatian seluruh penegak hukum di daerah Sidotape. Nanti kepala desanya segera kita akan ajak koordinasi nanti. Semua pemain di sana memasok ke Tom, hampir semua masuk ke sana. Jadi ini kita pakai strategi, kita di bawah kita akan ambil semuanya sehingga nanti supply-nya biar bisa bingung dia mau jual kemana. Mungkin itu Pak ya. Dari segitiga emas atau tidak? Kalau sabu itu sampai saat ini belum, mungkin Pak Nathan dulu, atau saya jawab dulu. Kalau sabu sampai saat ini belum kita temukan adanya clandestine lab yang besar di Indonesia. Jadi masih ada indikasinya ini semua berasal dari segitiga emas atau dari golden crescent, segitiga bulan sabit emas. Pak, dalam sehari itu mereka bisa menghabiskan berapa Pak dalam sehari? Dan kemudian keuntungannya berapa sejak 2019 sampai sekarang? Nah ini sebetulnya mereka ini kan orang yang tidak ahli manajemen, ahli ekonomi tidak. Nah karena otodidak mereka melakukan hal ini, mungkin ada penyebab-penyebab yang tadi saya bilang, mungkin ekonomi, sosial dan sebagainya. Jadi mereka ini tidak membukukan dengan baik, tetapi dari penjelasannya bisa satu hari itu habis sekitar 5-10 gram satu hari. Itu 1 gram itu kan pecahannya bisa 0,1. Jadi kalau 1 gram berarti bisa 10 ya? Kalau 1 gramnya, kalau kali 5 kan 50 itu rata-rata begitu. Begitu Pak Tom? Pak satu lagi Pak, yang direhabilitasi sekarang ini berapa orang Pak dari sana yang direhabilitasi? Yang rehabilitasi itu sebetulnya banyak. Itu mungkin nanti PR yang berkelanjutan kita akan ambil, tetapi ada beberapa memang kita ambil, kita jadikan saksi sehingga semua proses atau berkas penyidikan kami menjadi utuh bahwa dia seorang pengedar karena saksi-saksinya sudah lengkap di bawah, kemudian percakapan, bukti transfer semuanya kita dapat. Namun demikian saya tahu pertanyaan Pak NC mungkin pasti ingin tahu detailnya, namun dalam konteks rehabilitasi semua terkait dengan rahasia dan identitas sementara tidak bisa kami buka. Dari keluarga itu ada anak di bawah umur? Tidak ada. Jadi gini saya tambahkan sedikit teman-teman, bahwa dari pengungkapan jaringan Tom ini ditemukanlah barang bukti. Salah satunya juga ada di depan kita ini, ada HP, ada buku tabungan, dan juga ada buku catatan. Dari hasil yang kita lakukan, ternyata banyak sekali ditemukan daftar para pembeli-pembeli yang datanya bisa kita identifikasi. Sehingga kami tidak melakukan penangkapan di TKP dengan mereka, tetapi kami mencoba untuk menghubungi mereka yang bisa kita hubungi untuk datang, untuk voluntary secara sukarela datang ke kantor BNN Kabupaten Buleleng pada saat itu. Kebetulan beliau bekerja sama juga dengan BNK Buleleng. Nah di sana kita setelah dia datang kita lakukan tes, ternyata memang hasil tes urinnya itu positif menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga kami bawa ke sini untuk kita kembangkan lebih lanjut. Dan apabila nanti ternyata dari hasil penyidikan yang dilakukan dia bukan bagian dari jaringan ataupun bandar, tentunya arahnya nanti akan kita rehabilitasi. Itu kira-kira. Silakan.
kasih atas kesempatannya. Saya Ayu dari IDN Times. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan rencana rehabilitasi. Pak, mungkin gambaran tingkat kecanduan para pelanggannya itu sejauh ini seperti apa? Nah, mungkin bisa lebih spesifik lagi untuk pelanggannya tentang usia berapa? Apakah memang milenial sudah masuk jadi pelanggan atau Gen Z-nya juga sudah masuk? Terus tadi Pak Arjaya sempat menyampaikan ada 11 orang anggota keluarga dan 4 yang dia naik ke tingkat proses hukumnya. Nah, status yang sisanya 11, 7 orang. Ya nanti biar dijelaskan. Status hukumnya apa sehingga dia tidak menjadi tersangka di situ? Apa yang menyebabkan sehingga BNN tidak menetapkan tersangka di situ? Nah, mungkin bisa digambarkan Pak latar belakang keluarga dari pelaku sendiri seperti apa, meski tadi sudah mengaku awalnya sebagai penjual togel ya. Nah, buka usaha kayak gini tentu modalnya kan nggak cukup mungkin 100-200 ribu. Apakah memang ada pihak-pihak tertentu yang dibaliknya itu? Terus untuk stoknya, mereka tadi Bapak mau bahas stok tapi belum sempat disampaikan angkanya. Stoknya untuk sabunnya. Selanjutnya, ini kan disampaikan sangat menarik apotik ya Pak ya. Sorry teman-teman. Tapi dari bentuk penangkapan BNN kok tidak ada tindakan tegas sama sekali? Apakah ada pertimbangan tertentu? Karena ini juga tadi disampaikan dari tahun 2019. Sangat mulus sekali Pak kaki-kakinya. Sementara mungkin yang lain cuma nol yang doang kena dia. Begitu juga yang residivis belum tampak kakinya. BNN sempat menangkap butuh waktu jeda 1 minggu untuk mengungkap ini. Nah, seberapa ketat Pak pengamanannya di sana sehingga ya rentangnya 7 hari, aparat butuh 7 hari untuk menangkap mereka, itu kan mungkin ada kendala tersendiri. Apa memang ada pihak yang mendekati mereka? Terima kasih. Terima kasih. Saya sebelum dijawab jelas nanti sama Pak Putu Agus Arjaya, Pak Ayu dari FIFA. Ayu dong. Mbak. Coba maskernya dibuka, saya belum tepat. Tolong kamera udah langsung WhatsApp loh Mbak Ayu. Nanti bisa lihat di YouTube ya. Sudah subscribe belum? Nggak punya paket. Pak Ence nih nggak ada paket katanya, mana ketua senior. Jadi sebelumnya saya jelaskan sedikit Mbak Ayu bahwa dari daftar yang tadi saya sampaikan ada jumlah ratusan yang dimiliki oleh beliau, yang kita lakukan bukan penangkapan yang pertama. Kedua, mereka melapor secara sukarela, datang ke BNK terkait, kemudian dilakukan tes urin dan tidak ditemukan barang bukti. Sehingga sementara kita masih dalami untuk penyidikannya dan sebagainya. Kalau memang nanti dari hasil penyidikan tidak ditemukan adanya unsur keterlibatan sebagai pengedar maupun jaringan, arahnya nanti akan dilakukan rehabilitasi, tetapi sebelumnya akan dilakukan juga assessment. Nah, kebetulan kemarin juga sudah dilakukan assessment ya dari sisi tim medis. Nanti Pak Putu mungkin bisa menjelaskan seperti apa. Asesornya kebetulan dari konselornya dari BNN sendiri. Nanti untuk lebih jelas mungkin Pak Putu menjelaskan apa yang ditanya. Banyak sekali tadi saya juga lupa tanyanya apa itu Pak Ayu. Mungkin secara umum aja Mbak Ayu ya. Jadi kami ingin jelaskan bahwa di BNN sudah mempunyai strategi penanganan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Itu penanganannya ada 2 sisi. Pertama dari sisi penanganan supply, atau ya supply ini adalah yang terlibat sebagai pengedar, suppliernya, mulai dari pemasok, bandar, pemilik lahan kalau ganja, sampai dia pengedar paling bawah. Siapa pengedar paling bawah ya? Ini Bapak. Kemudian ada juga strategi yang kedua adalah bagaimana menangani kasus narkoba ini dari sisi menangani demand-nya. Demand ini siapa? Demand ini adalah para pecandu yang bukan sebagai pengedar, bukan termasuk jaringan. Ini berbeda, pasalnya pun berbeda. Kalau dia bagian dari jaringan ini sudah pasti mutlak, langsung bisa naik ke tingkat. Tapi kalau dia bagian dari demand, dia kemungkinan
kemungkinan dia sebagai pecandu, sebagai korban, penyalahguna. Korban itu adalah orang yang dibujuk, rayu, dan sebagainya. Kemudian sebagai penyalahguna sendiri, dia dengan sadar menggunakan coba-coba dan sebagainya. Jadi perlakuannya sangat berbeda. Jadi kenapa kami ada selalu dari BNN selalu menggaungkan rehabilitasi. Kalau demand-nya sudah berkurang, tentunya supply-nya juga diharapkan berkurang. Nah, kemudian dari proses hukum, kenapa yang itu tidak diproses hukum? Seperti apa case-nya? Nah, tadi sudah sekilas tadi sebenarnya sudah dilihat dia demand, bagian dari demand. Kemudian dalam proses hukum, pasti ya dari BNN yang dicari adalah jaringan. Yang kedua, bagian dari jaringan pun kami harus lakukan penelitian, pemeriksaan yang sangat mendalam sehingga kami mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan cukup itu 2 alat bukti minimal. Ya. Kemudian kalau yang tadi pemakai itu sudah jelas dia tidak bagian dari jaringan. Kemudian alat buktinya sudah tidak ada, barang buktinya sudah tidak ada. Kemudian rata-rata dia langsung datang, tidak ada chat dan sebagainya. Jadi belum cukup alat bukti. Kemudian kenapa tidak disakiti, ditembak? Mereka ini ada di sini mendengarkan kita. Kami berusaha BNN ini melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Semuanya terukur. Kalau sudah bisa diambil dengan baik-baik, kenapa harus ditembak? Mereka adalah bagian dari masyarakat kita juga. Proses penghukuman adalah proses yang menyebabkan kita mengharapkan dia nanti tidak mengulangi perbuatannya. Mungkin itu ya, Pak ya. Perlawanan saat apa? Hah? Untuk perlawanan tadi saat nomor 1 minggu Pak waktu. Perlawanan kami bukan dari sini, tapi di level yang di atas. Kebetulan kami masuk karena itu desa, mungkin di sana knowledge-nya kurang dan kelompoknya agak besar. Itu kami memang ada sedikit perlawanan, tapi nanti tidak bisa kami ungkapkan secara detail di sini. Yang jelas ada. Tapi kalau untuk case ini tidak ada perlawanan sama sekali. Pak, sedikit Ya, Pak. silakan. Dari apa tadi mengatakan bahwa ini jaringan keluarga gitu. Nah, yang ikut langsung itu berapa orang untuk anggota keluarganya? Apakah istrinya juga termasuk dari jaringan ini? Kalau yang ada di sana semuanya sebetulnya ikut di sana dan tahu. Namun kalau berbicara terkait dengan proses penyidikan, kami harus mengantongi dulu minimal 2 alat bukti. Sehingga yang ini sementara 2 ini yang baru alat buktinya cukup, sehingga kita berani tetapkan statusnya sebagai tersangka. Yang lainnya ya misalnya ini contoh ya, ini untuk edukasi juga. Pak, ini istrinya juga ikut, kan baru omongan saja. Kami harus membuktikan mana buktinya, apakah dia di sana ada yang melihat, kemudian ada di chat di handphonenya ikut dan sebagainya. Itu masih belum cukup alat bukti. Ya, kalau dari tes urin istrinya gitu? Kalau tes urin itu untuk menunjukkan orang ini pemakai apa tidak, itu arahnya marah ke demand itu, arah pengguna ya. Oke, ada lagi yang lain? Untuk Pak Kadil boleh? Silakan Pak. Ini kan udah mau masuk pertengahan tahun ya Pak. Dan kerjasama dengan BNNP ini, hasil kerjasamanya sudah bisa menggagalkan berapa mungkin kilo atau ton sabu atau ganja gitu Pak. Dan ke depan mungkin setelah penangkapan ini kerjasama seperti apa yang akan ditingkatkan? Ya, makasih. Dari Genta antara Pak. Antara ya. Kalau terkait jumlah ya kita jumlah dulu ya, kita nggak nanti kalau Pak ya tahu mungkin bisa di-share, tapi yang jelas kita tidak berhenti, kita sama dengan BNN, khususnya BNN Provinsi Bali. Beberapa waktu yang lalu juga malah jadi dari BNN Bali kepada kita, jadi sekarang kita bisa dari input ke BNN, demikian sebaliknya. Artinya kita sudah nyatu dalam hal penindakan dan pemberantasan narkotika ini apapun jenisnya. Nah, kalau dalam 1 semester ini saya kira sudah banyak ya, hampir tiap bulan pasti ada. Tiap bulan pasti ada. Tapi ada yang kayak gini 1 bulan sampai 2 kali, ada yang mungkin sekali gitu. Jadi kita terus melakukan itu. Dan nanti ke depannya dengan tadi yang saya bilang karena Bali sudah mulai tumbuh ya, pergerakan orang, perjalanan juga sudah mulai banyak, kiriman juga mulai banyak, kita akan intensifkan kerjasama. Tadi sampai kerja kebetulan kita sudah nyatu lah kalau beda dengan Bea Cukai. Pak Yaya mungkin tambahkan, silakan. Kalau dari
kegiatan yang paling banyak. Jumlah mungkin belum sampai bombastis ratusan kilo atau berapa. Yang jelas bukan tujuan kita memang bukan jumlahnya ya, tapi kegiatan kita dalam menjalankan tugas kita sebagai community protector ini yang kita kedepankan. Kalau masalah jumlah mungkin kita tidak seperti di wilayah barat Indonesia gitu ya, tapi effort kita, kerjasama kita itu yang kita kedepankan. Kalau selalu tadi sudah saya sampaikan, kami sudah seperti satu keluarga kalau dalam rangka pemberantasan narkotika. Ibaratnya jam 1 malam, jam 3 malam pun ibaratnya tinggal ketok kamar sebelah gitu, langsung kita action gitu. Istilahnya seperti itu. Terkait penyelundupannya menggunakan apa sih Pak? Kan pelaku ini menggunakan jasa titipan ya? Iya. Mereka menyelundupinnya bagaimana sampai ya berani gitu pakai? Ini peran dalam kita melakukan analisa cybercrawling, ya, analisa dari cyber kita, dan ini bukan kami berdiri sendiri, kemudian disupport dari interdeksi kantor pusat dan BNN pusat. Kita sudah saling bekerja sama, jadi kita ada informasi, kita kembangkan, intensifkan di dalam melakukan analisa. Seperti itu kurang lebih ininya. Pengungkapannya itu memang benar-benar dari informasi cyber kalau yang kasus ini. Oke, cukup ya. Soalnya mendengung. Pak Inci sudah ya? Sudah Pak, sudah banyak pertanyaan. Sudah persiapan mau berangkat ini. Karena ada rilis lagi di Polres Batu. Jadi terima kasih teman-teman media. Jadi mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan tentunya saya juga menyapa kepada Simeton, terutama masyarakat Bali, bahwa BNN sebentar lagi, atau boleh dikatakan saya juga merupakan hari kita semua, bahwa tanggal 26 Juni, setiap tanggal 26 Juni akan diperingati secara internasional sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Nah,